Welcome to my channel, Wijasmin Channel. Nah guys, kali ini aku mau berbagi resep cemilan khas Indonesia banget nih guys. Khususnya buat orang-orang Sunda nih. Pasti kalian gak bakal asing lagi sama makanan ini. Aku mau berbagi resep cilok goang guys. Jadi buat kalian yang suka makanan berkuah, makanan yang pedas-pedas, ini cocok banget guys buat cemilan dikala kita lagi di rumah aja, lagi lockdown. Jadi daripada kalian pergi-pergi jajan keluar pengen makan cilok, mendingan kalian bikin aja di rumah guys. Aku bakal kasih resep yang gampang banget. Aku udah kemas dengan video yang aku bikin secara simple banget, bahan-bahannya juga gampang banget dan caranya tuh jelas banget guys. Jadi stay tune dari awal sampai akhir, jangan di skip karena bakal ada cara-cara dan trik-trik tertentu dari proses pengolahan cilok goang ini guys. Oke? Jadi nanti bakal ada 2 step ya guys. Yang pertama kita membuat ciloknya dulu guys. Jadi dari cara membuatnya, bahan-bahannya apa aja gitu. Terus setelah nanti proses resep ciloknya, aku langsung berbagi resep kuah goangnya. Jadi ini tuh bener-bener makanan khas kesunda-sundaan banget, karena aku ini orang Sunda juga, orang Betawi. Jadi aku tahu makanan khas Sunda gitu. Pokoknya ini dijamin sehah banget, bakalan bikin nagih. Jadi buat kalian yang suka banget cilok goang, kalian gak perlu jajan di luar lagi, cukup bikin aja di rumah karena simple banget bikinnya. Terus bahan-bahannya juga gampang dicari. Pokoknya kalian wajib banget langsung cobain bikin cilok goang resep dari aku ini guys, karena bakal dijamin kalian bakal gak mau lagi jajan di luaran guys. Karena ini tuh resepnya bener-bener endolita banget, bener-bener sehah banget, bener-bener seger banget pokoknya. Jadi gak usah jajan di luar lagi, kita di rumah aja. Tetap stay healthy, stay safe, jaga kesehatan. Pokoknya kalian kalau mau apa-apa usahain bikin aja di rumah biar tetap aman ya guys, dan lebih hemat juga tentunya. Juga untuk kalian yang mungkin kehabisan ide mau jualan apa, mau buka usaha apa, nah ini bisa juga guys. Kalian bisa jualan ke tetangga-tetangga gitu kan, jualan dadakan gitu ya. Terus yang gak kalah penting, jangan lupa nih guys, aku minta like-nya dulu, terus komen di bawah ini, dan juga di subscribe buat yang belum subscribe. Nah guys, ini dia bahan-bahannya, simple banget dan mudah dicari. Yang pertama aku siapkan di sini tepung tapioka atau tepung sagunya 1,5 kilo, tapi nggak bakal aku pakai semua guys. Terus ini ada tepung terigunya 1/2 kilo. Nah terus ada air panas, ini udah aku masak dan masih panas. Terus ini ada penyedapnya, aku siapin dulu 2 rasa. Terus ada daun bawang yang sudah aku iris-iris dan aku gunting-gunting sampai lumayan hancur. Terus di sini ada bumbunya, ada garam. Aku pakai 2 macam lada, ada yang halus, ada yang bulat, dan ada juga bawang putih. Nah ini untuk kita membuat adonannya pakai baskom yang lumayan besar supaya enak ngaduknya ya guys. Terus sekarang kita masuk step pertama, kita mau ulek dulu bumbunya. Dan nguleknya tuh harus sampai halus ya, karena kalau tidak halus nanti akan gerenjel-gerenjel guys di adonannya. Nah sekarang kita mau masukkan bumbu halusnya ke dalam baskom. Terus setelah itu kita masukkan daun bawangnya semuanya ya guys. Setelah itu
Baru kita masukkan tepung terigu dulu. Ini perbandingannya, tepung sagunya 1 kilo, tepung terigunya setengah kilo aja. Nah, setelah itu kita masukkan penyedapnya sedikit aja dulu ya guys. Jadi nanti kalian bisa tes rasa lagi kalau adonannya udah dibuat. Diaduk-aduk rata sampai bumbunya rata dulu. Terus sekarang perlahan-lahan kita masukkan air panasnya. Nah, ini harus pakai centong dulu ya guys, atau alat pengaduk, karena airnya memang harus yang panas. Kalau nggak panas nanti nggak akan jadi cilok guys. Ini udah step terakhir ya guys, hampir terakhir. Jadi nanti setelah adonan jadi tinggal dibulat-bulat aja. Nah, ini dia bahan yang udah kalis guys. Jadi dia udah nggak nempel di tangan, udah bisa dicetak bulat-bulat. Nah, ini aku nggak pakai sarung tangan bikin kue karena lagi habis kebetulan, tapi tetap harus cuci tangan dulu ya guys supaya bersih dan higienis. Nah, untuk proses perebusan, airnya terlebih dahulu dipanaskan dulu sampai mendidih, baru direbus ciloknya, dimasukkan satu persatu. Setelah terlihat empuk, boleh diangkat deh. Sudah deh jadi cilok. Nah, sekarang kita mau membuat bumbu kuah goangnya. Ini bahan yang pertama ada cilok yang tadi udah direbus, terus ada cabai merah dan cabai rawit merah, itu bisa sesuai selera kalian ya pedesnya. Terus ada kencur, ada daun jeruk, dan ada bawang merah. Sebenarnya pakai bawang putih juga guys, tapi aku lupa dimasukin ke piring ini tadi. Nah, sekarang kita langsung aja ke step pertama, kita ulek cabai merahnya. Setelah itu kita tambahkan cabai rawit merahnya. Ini untuk pedesnya bisa sesuai selera kalian ya guys. Kalau kalian lebih suka pedas lagi, kalian boleh tambahin lagi. Tapi kalau ini sih menurut aku udah pedas banget, udah bikin seger banget. Nah, setelah itu, nah ini dia bumbu bawang putihnya yang tadi lupa. Sekarang kita masukkan dulu ya guys. Kita ulek duluan seperti biasa supaya nggak terlalu licin. Diulek dulu sampai lumayan halus. Setelah halus, baru kita bisa masukkan bawang merahnya secukupnya aja. Nah, setelah bawang merahnya halus, kita bisa masukkan bahan yang terakhir, yaitu kencurnya. Nah, untuk semua bahan ini bisa disesuaikan dengan banyaknya cilok ya guys. Nggak perlu sebanyak yang aku bikin. Kalau misal ciloknya cuma sedikit. Nah, ini udah jadi bumbunya. Sekarang kita tumis. Kebetulan minyaknya sudah aku panaskan dari tadi, jadi tinggal kita tumis dan aduk-aduk aja. Kayaknya minyaknya kurang nih guys, aku mau tambahin sedikit. Nah, sekarang kita aduk-aduk lagi. Sebelum dimasukkan cilok, kita tambahkan dulu bumbu penyedapnya ya guys, sesuai selera kalian aja. Nah, setelah itu kita aduk-aduk lagi sampai baunya harum. Baru deh kita masukkan ciloknya. Nah, setelah bumbunya harum, kita masukkan ciloknya. Terus kita aduk-aduk rata. Karena aku mau bikin cilok goang kuah, jadi ini bakal aku tambahin air. Tapi sebenarnya kayak gini aja tuh udah enak banget guys, lebih mantul pedasnya. Nah, ini aku tambahkan air secukupnya. Tapi karena ciloknya banyak, jadi aku mau tambahin airnya agak banyak juga. Sampai ciloknya kerendam guys, aku tambahkan airnya. Terus terakhir adalah dites rasa. Jangan lupa tambahkan gula juga untuk cita rasa manis, pedas, gurihnya.
secukupnya aja sesuai selera kalian. Ini adalah proses yang terakhir ya guys, tinggal tes rasa, tambahkan apa yang kurang. Selamat mencoba.